Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor semester 2, Prodi Administrasi Pendidikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang 6 prinsip kepemimpinan. Sebelum memasuki ke pembahasan, kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi pemimpin itu orang yang memimpin. Nah, 6 prinsip kepemimpinan. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Motivasi adalah sesuatu yang mendasar dalam hal kepemimpinan. Karena dalam melakukan kepemimpinan, kita tentu memberikan motivasi kepada anggota, karyawan, maupun masyarakat yang dipimpin oleh kita. Oleh karena itu, di dalam kepemimpinan diperlukan individu yang memiliki kemampuan dalam memberikan motivasi. Namun, secara umum ada 2 jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain, karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seorang pemimpin termotivasi untuk berusaha disiplin di dalam setiap kegiatan. Contohnya, kita sebagai pemimpin, kita mau mengadakan rapat dengan anggota kita. Nah, maka kita seorang pemimpin harus disiplin. Kita harus disiplin dari anggota-anggota kita supaya organisasi kita menjadi organisasi yang baik. Nah, kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Contohnya, misalnya anggota kita atau karyawan kita termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya nasihat-nasihat yang selalu memberikan semangat oleh pimpinannya di dalam sebuah organisasi atau perasaan. Nah, kemudian 6 prinsip kepemimpinan. Yang kedua yaitu empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan merasakan perasaan orang lain. Empati lebih dari sekedar simpati. Jika simpati peduli, maka empati lebih dari peduli, sehingga seakan-akan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, seorang pemimpin memberikan dukungan atau bantuan, misalnya ketika karyawan kita atau anggota kita terkena musibah. Nah, maka kita sebagai seorang pemimpin harus memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota kita yang terkena musibah, seakan-akan kita juga merasakan yang anggota kita rasakan. Kemudian 6 prinsip kepemimpinan yang ketiga yaitu harga diri. Harga diri adalah pandangan keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Harga diri juga mencakup bagaimana individu memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap, berharga, serta berhasil. Penghargaan diri juga kadang dinamakan martabat diri atau gambaran diri. Harga diri berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku. Apabila seseorang memiliki harga diri yang tinggi, maka memiliki kecenderungan untuk berperilaku positif. Sebaliknya, jika harga diri yang dimiliki rendah, maka seseorang akan cenderung berperilaku negatif. Selain itu, individu yang memiliki harga diri tinggi akan memandang dirinya secara positif dan
menyadari kelebihan-kelebihan yang dimiliki dirinya. Pada saat mengalami suatu kegagalan atau situasi yang tidak menyenangkan, individu yang memiliki harga diri tinggi cenderung lebih bisa mengatasi hal tersebut dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Contohnya, pemimpin yang bertindak secara mandiri, menerima tanggung jawab, dan dengan penghargaan diri yang tinggi mungkin tidak hanya memandang dirinya sebagai seseorang, tetapi juga sebagai seseorang yang baik. Harga diri itu sangat penting bagi seorang pemimpin, karena jika seorang pemimpin memiliki harga diri yang baik, maka akan dihargai dan dihormati oleh anggota atau karyawannya. Sedangkan seorang pemimpin yang tidak memiliki harga diri yang baik, maka kurang dihargai dan dihormati oleh anggota atau karyawannya. Nah, kemudian 6 prinsip kepemimpinan yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Peran penting seorang pemimpin adalah menentukan yang terbaik untuk organisasi dan anggotanya. Salah satunya dalam hal pengambilan keputusan dan memiliki tanggung jawab penuh untuk mengambil setiap keputusan dalam berbagai situasi. Pengambilan keputusan merupakan bukan suatu hal yang mudah dan cepat untuk diselesaikan, namun juga melalui berbagai macam pertimbangan. Terkadang pemimpin mengalami dilema saat mengambil keputusan, lalu menghasilkan keputusan yang salah dan merugikan organisasi serta bawahannya. Maka dari itu, seorang pemimpin juga membutuhkan pendapat-pendapat dari anggotanya. Contohnya, seorang pemimpin mengambil keputusan dengan meminta saran pendapat dari anggota-anggotanya dan dimusyawarahkan. Misalnya kita mau mengadakan acara di organisasi kita, Prokja. Nah, maka seorang pemimpin itu tidak memutuskan waktu pelaksanaannya sesuai apa yang kita inginkan, tapi kita sebagai seorang pemimpin harus meminta pendapat kepada anggota-anggota kita atau dimusyawarahkan untuk menciptakan suatu keputusan yang tepat. Kemudian 6 prinsip kepemimpinan yang kelima yaitu komitmen. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan dapat dikatakan bahwa komitmen berarti bersama-sama membawa kepemimpinan kepada keberhasilan. Secara khusus, komitmen dapat diartikan sebagai janji hati untuk membawa kepemimpinan secara bersama-sama kepada keberhasilan yang didambakan. Berdasarkan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa komitmen kepemimpinan ternyata begitu penting bagi keberhasilan kepemimpinan dalam setiap organisasi. Nah, contohnya yaitu tanggung jawabnya seorang pemimpin kepada para anggotanya untuk dijaga bersama-sama berupa janji dan pengabdian dengan sungguh-sungguh terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kemudian 6 prinsip kepemimpinan yang keenam yaitu interpersonal awareness adalah artinya kesadaran antar pribadi. Maksudnya keterampilan untuk mengenali dan merespon perasaan, sikap, dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain. Untuk membangun hubungan dengan orang lain, seorang pemimpin harus menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenal diri sendiri. Kemudian baru keterampilan memahami orang lain. Keterampilan mengekspresikan diri secara jelas. Bagaimana merespon, bagaimana menyampaikan pesan dan maksud, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana berperan dalam tim, dan lain sebagainya. Contohnya, seorang pemimpin menjalin dan menjaga hubungan dengan anggotanya tetap harmonis, serta menjaga komunikasi dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.